Betul apa tidak? Termasuk ibu-ibu yang sekarang biasanya pergi ke pasar, rumahnya agak jauh, jalan kaki. Ya, dari rumah ke pasar jalan kaki, nanti dari pasar ke rumah lagi jalan kaki, sampai rumah langsung masak. Tapi lihat sekarang apa yang terjadi. Ya, ketika kita masuk usia lanjut, berangkat ke pasar jalan kaki, pulang dari pasar setelah belanja jalan kaki, sampai di rumah sayurnya ditaruh, orangnya tidur-tiduran. Adakah yang seperti itu? Kenapa? Kaki mulai beremah. Lebih-lebih mohon maaf kalau naik turun tangganya minggir. Salah. Jangan ngalang-ngalangin ya kan. Tolong ibu-ibu misalkan lagi naik turun tangga, perhatikan. Dulu kalau muda naik tangga enak. Ya, betul apa tidak? Sekarang apa yang terjadi ibu-ibu kalau sudah masuk usia lanjut? Naik tangga kaki kita naik satu tangga, nunggu tetangga sebelah. Satu lagi naik, nunggu sebelah lagi. Ada. Betul apa tidak? Kenapa kekuatan kaki sudah mulai menurun? Betul Bu? Lebih-lebih mohon maaf ya, ibu-ibu kalau misalkan lagi buang air jongkok seperti ini biasanya masih bisa. Betul apa tidak? Ketika berdiri setengah mati cari pegangan, ada. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Kenapa? Karena kekuatan kaki sudah mulai bermah. Dulu capek malam jam 9 langsung tidur nyenyak. Sekarang harus diurut dulu, kasih balsem dulu, diinjak-injak dulu. Betul ya Bu ya? Itu yang menandakan bahwa semakin bertambah usia. Bapak Ibu sekalian, ini hal sepele, tapi saya ada hal yang penting akan saya sampaikan. Ketika usia kita sudah semakin lanjut ya, atau usia lanjut Bapak sekalian, bagian yang paling cepat bermasalah adalah bagian apa? Oke, bagian kaki. Sekarang kita perlu bertanya dan perlu tahu, kenapa kok kaki kita ini paling cepat bermasalah? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Inilah yang sedikit akan kita pelajari supaya Bapak Ibu semuanya itu bisa tahu kenapa sih kalau orang semakin memasuki usia lanjut, usianya semakin lanjut, kok kaki cepat bermasalah. Oke, mau belajar? Mau belajar? Oke. Ada dua hal yang penting yang perlu saya sampaikan Bapak sekalian, bahwa di dalam tubuh kita ini ada satu bagian tubuh yang selalu bergerak, tidak pernah berhenti bergerak. Siapin mic. Kalau bagian itu berhenti, kita mohon maaf akan meninggal dunia. Saya mau tanya, apa yang saya maksud kira-kira? Angkat tangan. Tahu apa enggak? Mic-nya mana? Ayo, ada yang tahu? Coba ya, sebentar ini. Ayo sini depan. Mic-nya biar depan aja, jangan dibawa ke belakang. Ayo. Siapa yang tahu? Oke, sini. Ibunya yang paling cantik sendiri. Oke, waduh. Ibu namanya siapa? Siti Asma. Siti Asma. Dari... Tapi nggak punya penyakit asma ya? Ada. Oh, ada juga. Untuk Siti Asma jadi Sudah lama terkena asma? udah 1 tahun. 1 tahun. Namanya Siti Asma, 1 tahun kemudian terkena asma. Ya, makanya agak hati-hati kan dia ini Bu, namanya Teguh Busul. Dia busulnya banyak di pantatnya. Bu Siti, tinggalnya di mana Bu? Simpang Asam Suka-Menanti. Simpang Asam Suka-Menanti. Suka-Menanti. Sudah nggak tahu saya nih. Ibu, yang saya maksud kira-kira bagian tubuh yang tidak pernah berhenti bergerak, kalau bergerak akan meninggal dunia kita, kira-kira apa? Jantung selalu berdenyut, memompa. Betul apa tidak? Ketika jantung berhenti bekerja, kita akan meninggal. Jawaban ibu memang betul, tapi yang saya maksud bukan itu. Ayo, selain itu ada yang tahu kira-kira? Selain itu ada yang tahu kira-kira? Ayo, siapa? Ya,
Siapa yang tahu? Ibu ini, silakan. Bu, bernapas, bagian bernapas ini bagian tubuh bernapas lagi. Ada yang tahu? Ini pangeran di sana ini. Oke. Bapaknya namanya siapa, Pak? Namanya siapa? Harun Somad. Pak Harun Somad. Iya. Pak, apa jawabannya, Pak? Jawaban saya paru-paru. Paru-paru. Paru adalah untuk bernafas. Betul apa tidak? Ketika paru-paru sudah tidak lagi mengembang mengempis, ya, menghirup dan mengeluarkan udara, kita akan meninggal dunia. Betul? Betul. Tapi yang saya maksud bukan itu. Ayo. Susah loh. Siapa yang tahu? Ini ibunya kasih. Bu, apa jawabannya kira-kira? Urat nadi. Urat nadi. Tetangganya urat nadi. Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih hadiah, ya. Buat ibu-ibu. Ayo, siapa? Ada yang tahu? Ini ibunya ini. Silakan kasih baik. Hati-hati kena kaki. Bu, jawabannya apa kira-kira? Nama saya Joida dari Desa Skipi. Yang tanya. Yang saya jawab aliran darah. Aliran. Kalau darah berhenti, Apa? orang bisa meninggal dunia. Kalau darah Berhenti, orang bisa meninggal dunia. kok tahu? Iya tahu. Terima kasih banyak. Namanya siapa tadi? Namanya Joida dari Desa Skipi. Dulu tanya namanya belum dengar sudah desa Skipi lah. Ibu siapa namanya? Joida. Julida. Jolida. Ya. Nah, manggilnya ya susah itu. Ibu Julida, betul ya Bu ya? Tuh. Jawaban ibu betul. Kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa. Yang saya maksud adalah darah. Ibu kok pinter? Bu dukun. Iya. Pak. Ibu guru. Bukan, kita sih mau berobat jadi betul kita. Saya mau sehat. Tunggu, Bapak. Tapi yang saya maksud darah, Pak. Saya loh kalau ngikutin maksud saya loh ya. Karena jawaban ibu betul, terima kasih banyak. Kasih tepuk tangan dulu dong buat ibu. Terima kasih. Oke. Bapak Ibu sekalian, Bu, terima kasih ya. Itu tempat lipstik, tempat bedak ya Bu ya. Oke. Bapak sekalian, jantung, paru-paru itu adalah semua paling nggak yang menyokong alat-alat vital dalam tubuh kita. Ya. Tapi ada satu memang yang sengaja saya mau bahas. Saya mau kupas banyak yang mengalir ke dalam tubuh kita, selalu bergerak terus di dalam tubuh kita, berputar terus di dalam tubuh kita, yang tidak pernah berhenti. Yaitu namanya apa? Oke. Namanya apa? Tolong bos saya perhatikan, yaitu namanya adalah Oke. Darah warnanya apa? Darahnya ulat itu warnanya biru. Itu Kalau ulatnya. darah manusia warna apa, Bu? Betul. Saya mau tanya, berapa banyak darah yang ada dalam tubuh kita? Satu galon. Berapa banyak kira-kira? 2 galon atau 2 apa yang jelas? 2 galon. Ada berapa banyak? 2 warna. Berapa banyak kok 2 warna? 7 warna pelangi. Ayo, siapa yang tahu? Ada berapa banyak darah yang ada dalam tubuh kita? Mic-nya Oke, mana Pak Ibu Cep? berapa banyak? 4 liter. Masih kurang. Ayo. Siapa lagi yang tahu? Berapa banyak? 7 liter. Kurang. Kurang tepat maksudnya, bukan kurang banyak, kurang tepat. Ayo. Ada yang tahu? Nek. 6 liter. Masih belum.
476. Siapa yang tahu? Ayo, ibu berapa banyak bu? 2 darah merah. Oke, kalau mau sekalian perhatikan, darah orang dewasa itu normalnya kurang lebih ada 5 5 liter. Oh, ada berapa? Kalau mau sekalian perhatikan, ya. Setelah darah ini selalu mengalir ke seluruh tubuh kita. Ibaratkan seperti ibu di rumah punya penampungan air di dapur, di kamar mandi, betul apa tidak? Air bisa mengalir ke dapur, ke kamar mandi karena ada sumber airnya. Sumber air ini apakah otomatis bisa mengalir? Apakah bisa mengalir? Dia bisa mengalir karena ada apa? Ada pompanya. Betul apa tidak? Ada mesin pompa yang mengalirkan. Benar. Sama halnya dengan darah 5 liter kita. Ini bisa mengalir ke kepala, ke tangan, ke kaki karena ada yang memompa. Betul apa tidak? Nah, yang memompa darah itulah yang namanya apa? Jantung. Oke, yang namanya apa? Jantung. Terima kasih banyak. Oke, bos sekalian, jadi pelan-pelan kita akan belajar sedikit-sedikit. Ini luar biasa sekali. Jadi namanya pompa darah itu namanya apa? Makanya jantung dinamakan pusat aliran darah atau pompa darah. Darah kita mengalir kemana aja itu tergantung dari namanya apa? Tergantung dari namanya apa? Semua punya jantung. Tahu di mana letak jantung kita? Ayo. Bukan di dada. Tepatnya di mana? Di rongga dada serong ke Kiri. Sebesar apa jantung kita? Ayo, Bapak pinter. Terima kasih banyak. Jantung itu besarnya sebesar kepalan tangannya masing-masing. Coba semuanya kepal. Semuanya kepal. Pukulkan depannya. Pukulkan depannya lagi. Ya, kalau ibu sudah tahu berat kita sebesar apapun, ya jantung kita tetap cukup segini. Maka apa? Kalau beratnya terlalu lebih, jantung semakin susah nggak bekerja? Semakin susah apa tidak? Ya, ibaratkan lahannya luas, pompa airnya kecil, apakah bisa membasahi semua lahan? Betul apa tidak? Paham ya Bu ya? Jadi jantung kita sebesar kepala, letaknya di rongga dada sebelah serong ke. Sudah pernah lihat jantung? Sudah pernah makan jantung? Jantung apa? Jantung pisang, jantung ayam ya. Kalau sekalian, ini loh bentuk jantung itu kurang lebih bentuknya seperti ini. Ya, mohon maaf, tapi kalau sekalian, jantung kita tidak sebesar ini. Betul ya? Tidak sebesar ini. Kalau sekalian kuat ini tempatnya nanti. Yang jelas bentuk jantung kita seperti ini. Di sini ada pembuluh darah di luar. Ya, pembuluh darah di luar inilah yang dinamakan dengan nama arteri koronaria. Namanya apa? Arteri koronaria. Arteri koronaria inilah kalau dia tersumbat gara-gara nikotin rokok atau kolesterol yang membuat orang terkena serangan jantung. Paham? Jadi serangan jantung itu awalnya problemnya ada di pembuluh darah ini, yang kecil-kecil, arteri koronarianya. Ya, nanti kita akan bahas lebih banyak lagi tentang pembuluh darah ini dan penyakit jantung koroner. Karena hari ini belum saya bahas untuk masalah yang banyak tentang jantung. Kalau dibuka, jantung itu ada 2 ruangan yang utama, sebenarnya 4. Kalau ibu perlu tahu, untuk darah bersih dan darah yang kotor. Darah yang dari tubuh kita ke jantung itu kotor. Setelah masuk ke paru-paru kembali ke jantung bersih. Kalau yang dipompa dari jantung keluar ke tubuh kita itu darahnya bersih. Nanti kita akan pelajari sama-sama ya. Yang jelas saya belum ngomong banyak tentang jantung. Intinya jantung ini adalah alat untuk memompa darah. Makanya ketika ditanya pusat aliran darah ada di mana? Ada di mana? Yang memompa darah namanya apa? Semuanya punya jantung? Sebesar apa?
Otaknya ada di mana? Rongga sebelah kiri. Pinter. Terima kasih banyak. Kasih tepuk tangan dong. Oke. Jadi bos kan, seperti orang sekolah, kita itu mau sekolah harus belajar dari dasar dulu. Sebelum belajar ke penyakitnya. Sebelum kita belajar ke jantung koroner, penyakit diabetes, kita harus tahu dulu tentang bagian tubuh kita. Betul apa tidak? Kalau nggak tahu dulu, sekarang dengar, besok lupa. Betul apa tidak? Paham ya Bu ya? Maka bahwasanya kesempatan yang bagus ini, andai kata Ibu mau menghadiri acara kami, boleh bawa buku ditulis daripada lupa. Betul apa tidak? Karena kita tahu bahwa kapasitas kita mengingat tidak seperti anak muda. Betul? Besok kalau ada buku mau bawa apa tidak? Asalkan masih bisa menulis ya. Bawa buku nggak bisa nulis ya percuma nanti ya. Karena apa Pak? Kita tahu hal-hal kecil dari kesehatan itu sangat-sangat Penting. semuanya pengen sih. Sehat. Ini lemes-lemes semua pengen sehat apa tidak? Pengen sehat apa tidak? Coba yang pengen sehat tanya deh. Orang pengen sehat angkat tangan. Mau sehat dari mana? Orang pengen sehat, kalau kita pengen sehat, pengen ya. Coba angkat tangan langsung. Kalau orang pengen sehat itu gerakan harus cepat, sigap. Betul apa tidak? Coba sama-sama biar gak ngantuk. Semua pengen sehat apa tidak? Ini belum semua angkat tangan, sudah angkat tangan. Ini orang ini ya. Coba yang pengen sehat tangannya diangkat dan tinggi. Di tengah-tengah ngantuk semua itu, telat semuanya. Oke, sama-sama sekali lagi. Siapa yang pengen sehat tangannya diangkat tinggi? Kurang kompak, satu saja, gak usah dua-duanya daripada telat ya. Sekali lagi sama-sama semuanya kompak ya.